Bahasa Indonesia. Tanda baca. Berikut adalah pengertian tanda baca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Penggunaan tanda baca adalah untuk menunjukkan struktur sebuah tulisan, menentukan intonasi, serta jeda pada saat pembacaan. Berikut adalah macam-macam tanda baca. Tanda titik. Tanda titik tidak dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Misalnya, ayahku tinggal di Jakarta. 2. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan atau daftar. Misalnya, A titik, Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa. 3. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. 4. Tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul tulisannya yang tidak berakhir dengan tanda seru dan tanda tanya, dan tempat terbit dalam daftar pustaka. 5. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan dan kelipatannya jika menunjukkan jumlah. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, saya membeli kertas, pena, dan tinta. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara, yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi dan melainkan. Misalnya, saya ingin datang, tetapi hari hujan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata oh, iya, wah, aduh dari kata lain yang terdapat di dalam kalimat. Misalnya, oh, begitu. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung bagian dalam kalimat. Tanda koma dipakai di muka angka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen. Misalnya, 12,5 meter. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri keluarga dan marga. 3. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Misalnya, malam makin larut, titik koma, pekerjaan belum selesai juga. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk. Tanda titik dua. Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemeriaan. Misalnya, kita sekarang memerlukan perabotan rumah tangga. Titik dua, kursi, meja, dan lemari. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, A. Ketua kelas, titik 2, Septi Pinalia. Tanda titik 2 dapat dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, Septi, titik 2, halo, apa kabar? Berikutnya adalah tanda hubung. Tanda hubung dapat menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bagian kata di depannya pada pergantian baris. Tanda hubung dapat menyambung unsur-unsur kata ulang. Misalnya, anak, kata sambung anak menjadi anak-anak. Tanda hubung menyambung huruf yang dieja satu-satu. Berikutnya, tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat.
Tanda pisah menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti sampai ke atau sampai dengan. Selanjutnya, tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, misalnya, kalau begitu, titik-titik-titik, ya, marilah kita bergerak. Tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Jika bagian yang dihilangkan mengakhiri sebuah kalimat, perlu dipakai 4 buah titik. Selanjutnya adalah tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan ia berangkat? Tanda tanya. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Berikutnya adalah tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, bagian perencanaan sudah selesai menyusun DIK, dalam kurung, daftar isi kegiatan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Misalnya, sejak Terengganu yang berjudul Ubud, dalam kurung, Ubud adalah nama tempat terkenal di Bali. 11. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat, atau bagian kalimat yang ditulis oleh orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Tanda kurung siku juga dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Berikutnya adalah tanda petik. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Misalnya, pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, tanda petik, bahasa negara ialah bahasa Indonesia, tanda petik. Tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang terkenal, atau kata yang mempunyai arti khusus. Tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Berikutnya adalah tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Tanda petik tunggal mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Misalnya, feedback, tanda petik tunggal, balikan. Feedback artinya adalah balikan. Berikutnya, tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun atau takwin. Misalnya, tahun anggaran 2010 garis miring 2014 kata dan atau tiap. Misalnya, dikirimkan lewat darat garis miring laut, artinya dikirimkan lewat darat atau lewat laut. Terakhir adalah tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Misalnya, malam, tanda apostrof, lah tiba. Artinya, malam telah tiba. Demikianlah pembahasan ini, semoga mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.